Mbak, saya kan sudah mulai usaha bisnis kue dan roti ini hampir 1 tahun ya. Awalnya itu omsetnya sekitar 2 juta. Itu dibelikan oven, mixer, sama loyang-loyang. Selama pandemi ini omset penjualannya lumayan sih, pelan-pelan naik ya. Udah ada 1 karyawan. Nah terus, tapi kenapa ya kok saya masih aja harus nambahin modal? Kalau untuk beli kayak bahan baku gitu sih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk nambah-nambah beli loyang lagi atau kemarin saya ganti mixer itu harus ambil dari dana pribadi gitu. Nah saya itu bingung, kenapa sih kok profitnya nggak nambah-nambah ya, padahal omset penjualannya naik terus. Bisa saya lihat catatan pemasukan dan pengeluarannya? Emangnya harus dicatat ya Mbak? Gimana caranya sih? Harus dong, simak dulu video ini ya. Assalamualaikum, kali ini aku akan kasih tips keuangan untuk usaha atau bisnis kecil. Sekarang banyak ya yang bikin usaha kecil di rumah, seperti misalnya jualan online, casing HP, peralatan sepeda yang sekarang lagi tren, atau tanaman ya, tanaman mahal kan sekarang banyak ya. Dan ada juga yang open PO untuk catering atau makanan, kue-kue, kemudian dijual di media online. Kenapa sih aku mau share tips keuangan untuk usaha dan bisnis kecil? Karena ada beberapa temen nih yang mengeluh ya, omsetnya ada, bahkan naik terus, tapi profitnya kenapa nggak naik-naik, atau malah nggak bisa dihitung, atau malah dana usahanya terus berkurang. Ada juga yang rekening pribadinya kepake nih untuk usaha ya, untuk modal. Terus aja ngambil dari rekening pribadi. Dan rekening pribadi tergerus terus sementara profit usaha nggak kelihatan hasilnya. Ada juga nih teman yang aku tanya, memang profit kamu berapa? Total biaya usaha berapa? Dia nggak bisa jawab. Nah kenapa sampai dia nggak bisa jawab coba? Itu adalah 3 tanda-tanda bahwa ada yang nggak beres dalam keuangan usaha kecil kamu. Walaupun cuma usaha kecil, belum ada pegawai, tetap aja perlakukan seperti perusahaan besar ya. Ada 2 step sederhana untuk mengatasi masalah itu. Yang pertama, divide atau pisahkan. Yang kedua, report atau laporkan. Aku akan jelaskan apa sih divide dan report itu. Makanya tonton sampai habis video ini supaya kamu dapat lengkap penjelasannya dan punya solusi untuk mengatasi masalah keuangan bisnis kamu. Step 1, divide. Maksudnya adalah kamu harus memisahkan rekening kamu yang usaha dan yang pribadi. Jangan sampai campur ya. Jangan tergoda untuk menggunakan uang pribadi untuk keperluan usaha. Kalau sampai kamu terpaksa pakai uang dari rekening pribadi kamu, catat di usaha kamu sebagai hutang ke dirimu sendiri. Dan di kamu sendiri juga harus catat bahwa kamu punya piutang ke usaha kamu. Ada satu cara supaya kamu tidak menggunakan uang dari rekening pribadi, yaitu dengan menggaji dirimu sendiri. Jadi jelas ya maksudnya divide tadi. Yang kedua, report atau laporkan. Untuk usaha dan bisnis kecil, tetap harus membuat laporan usaha. Ada 3 laporan sederhana yang bisa kamu buat. Nggak perlu punya background ekonomi, accounting, administrasi, semua orang bisa bikin kok, sederhana banget. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua arus kas, dan ketiga laporan rugi dan laba. Laporan yang pertama adalah membuat anggaran. Sama seperti keuangan pribadi atau rumah tangga, usaha kecil juga harus bikin anggaran ya. Aku juga pernah kok punya usaha kecil sendiri. Jadi, di setiap awal tahun dan awal bulan, aku akan bikin anggaran. Anggaran itu terdiri dari apa? Terdiri dari daftar apa aja pos-pos pembelanjaan untuk usaha atau bisnis kamu. Misalnya nih, bulan ini mau beli apa? Misalnya kamu punya bisnis baking ya. Misalnya bulan ini mau beli terigu berapa kilo, telur berapa kilo, mentega berapa kilo, seperti itu. Itu direncanakan sejak awal bulan. Khusus untuk belanja modal atau peralatan usaha, ada pertimbangan khusus ya. Contoh nih, misalnya kamu punya usaha baking, jualan kue online, dan ingin beli oven yang lebih besar supaya produksinya bisa lebih banyak. Kamu harus pertimbangkan masak-masak ya. Banyak-banyak survei terlebih dahulu, oven mana yang bagus dengan harga yang oke nih, best buy. Kemudian kamu juga harus pertimbangkan kira-kira efeknya pada omset gimana. Worth it nggak untuk beli oven itu? Laporan yang kedua adalah laporan arus kas. Di sini kamu mencatat apa aja uang yang masuk dan apa yang keluar. Kita buat pencatatan ya, mudah kok seperti ini ya. Kita buat tabel dengan kolom-kolom, yang pertama tanggal, kemudian keterangan, dan jumlah.
Nanti di akhir bulan, kamu total berapa jumlah pemasukan dan berapa jumlah pengeluaran. Dari situ kelihatan ya, kemana aja sih uang kita keluar dan dari mana aja uang yang masuk. Dan kita juga bisa lihat apakah usaha kita tekor atau enggak. Laporan yang ketiga adalah laporan laba rugi. Kita bisa buat laporan laba rugi sederhana aja. Seperti ini ya. Laporan laba rugi sederhana terdiri dari pendapatan, biaya, dan keuntungan atau rugi. Pendapatan itu misalnya omset penjualan. Kemudian untuk biaya ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap misalnya seperti listrik, gaji. Kemudian biaya tidak tetap misalnya nih kalau kamu baking ya, jual kue online. Biaya tidak tetap terdiri dari bahan-bahan untuk bikin kue seperti terigu, telur, mentega, dan sebagainya. Untuk angka pada pendapatan bisa kamu ambil dari laporan arus kas. Di laporan arus kas kan kelihatan ya berapa sih uang yang masuk. Nah itu kamu catat sebagai pendapatan. Tinggal dijumlah aja totalnya berapa, terus taruh di bagian pendapatan. Kemudian untuk biaya, baik itu biaya tetap maupun tidak tetap, bisa kamu ambil juga dari laporan arus kas yang dari angka pengeluaran kas. Tinggal kamu pisahkan aja, mana yang tetap, mana yang tidak tetap, dijumlahkan kemudian taruh di laporan. Setelah kamu buat laporan seperti ini, kemudian dihitung berapa profitnya. Dengan adanya laporan laba dan rugi, kita bisa tahu berapa sih total pendapatan, total biaya, dan berapa keuntungannya. Kamu bisa buat laporan laba rugi setiap bulan, biar gampang untuk memantau. Dari laporan laba rugi dan arus kas, kita bisa menganalisa nih usaha kita kemajuannya sampai mana. Kalau ada kendala-kendala juga bisa kelihatan ya di biaya-biaya. Dan laporan laba rugi bisa kamu gunakan sebagai dasar untuk membuat strategi usaha kamu berikutnya. Kalau nggak ada laporan-laporan tadi, gimana kamu bisa bikin strategi untuk meningkatkan usaha kamu? Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Semuanya adalah tips sederhana untuk meningkatkan usaha dan bisnis kecil. Bila masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di komen di bawah ya. Mohon subscribe dan like video ini bila dirasa bermanfaat dan juga share ke keluarga dan teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan. Ada nggak yang butuh template Excel-nya? Kalau ada yang butuh, komen aja di bawah ya, tulis alamat email kamu, nanti aku kirim. Terima kasih. See you.